PES untuk menangkal hoax. Kita akan bertanya dulu kepada Mas Dedet. PES itu sendiri apa? Mas Dedet, sebenarnya kita masih di Hari PES Nasional ya. Apa yang bisa digambarkan dari Mas Dedet tentang Hari PES Nasional? Terima kasih Mas Rian, Mbak Ica, Bapak Ibu. Sebelum masuk ke tema, jujur saya menjadi salah satu wartawan mungkin di Sampang yang tidak terlalu mempertanyakan atau mempersoalkan apakah itu mau memperingati HPN atau tidak gitu. Tergantung dapur masing-masing, tergantung tergantung individu masing-masing. Tapi begini, jadi saya ucapkan dulu selamat kepada kawan-kawan Rega Mania yang telah menggelar acara ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada Rega Mania yang mengucapkan peringatan HBN. Nah, dalam hal ini saya salah satu yang sebenarnya ada di tengah. Artinya saya tidak protes terhadap siapapun yang mau mengucapkan HPN, karena PWI umumnya ada ikatan emosional dengan saya. Yang kedua, saya juga harus menghargai adanya keterbukaan PES ya. Karena dengan keterbukaan PES, kebebasan PES yang pada saat itu digaungkan oleh sejak zamannya Gus Dur, kita bisa hadir sekarang ini. Kalau tidak ada regulasi terkait kebebasan PES, mungkin tidak akan pernah ada media online ya. Karena di situ ada keterbatasan. Nah, sehingga saya tetap menghargai apa yang menjadi pintu dari kebebasan PES itu sendiri. Kenapa saya ada hubungan ikatan emosional dengan PWI? Karena di rumah itu ada atribut PWI, mulai dari topi, tape recorder, kemudian radio, hasil warisan bapak saya. Bapak saya merupakan orang pertama dengan Pak Hirudin yang menjadi anggota PWI di Sampang. Bukan Mas Agus ya, itu bukan Mas Agus. Jadi bapak saya anak buahnya Pak Said ya. Bu, ini orang tuanya dari Bu Evi. Nah, dulu hanya 2 orang PWI di Sampang, karena tidak memenuhi unsur untuk membuat sebuah lembaga. Jadi PWI-nya mengikuti perwakilan di Sumeneb. Orang-orang senior di Sumeneb pasti tahu siapa PWI di Sampang. Itu bapak saya dengan Pak Hirudin pada saat itu. Pak Hirudin di Surabaya Pos, bapak saya di Jawa Pos. Satu-satunya wartawan pertama di Jawa Pos dulu, termasuk yang menjadi agen Jawa Pos, loper. Jadi itu ada hubungan emosional dengan saya. Saya tidak bisa lepas dari itu, tetap menghargai PWI. Karena saya dulu juga ikut sambil belajar. Saya akan bertanya ke Mas Dedet nih. Mas Dedet, kira-kira sebenarnya yang lebih diprioritaskan untuk mengawal pembangunan itu seperti karya jurnalis yang seperti apa, Mas Dedet? Ini juga untuk bisa menyaring kepada masyarakat dalam membaca sebuah berita. Ya, terima kasih Mas Ian. Sebelumnya saya mau kembali ke HPN tadi itu. Saya hanya memberikan contoh saja, jadi tidak memberikan contoh orang lain. Tapi kebetulan teman biru saya di daerah lain. Jadi Biru Banyuwangi ini sangat kritis sekali terhadap HPN, pelaksanaan HPN dan sebagainya. Setelah saya cek, tiba-tiba kok banyak ADV gitu, banyak iklan. Nah, ini tidak fairnya gitu. Di satu sisi menolak HPN, tapi ketika urusan pencairan, urusan ADV, urusan iklan tetap dipakai gitu. Nah, maksud saya kalau memang nolak lah sudah. Kalau enggak ya enggak gitu. Jangan ambigu gitu loh. Di satu sisi menolak tapi iklannya juga ditarik. Itu. Baik, terkait tema PES peran dalam menangkal hoax dan mengawal pembangunan, ini sangat tipis perbedaannya. Jadi
peran pers di Sampang dalam mengawal pembangunan menurut saya sudah luar biasa. Tetapi ada kadang, saya tidak menyebut siapa, tapi oknum mungkin ya, dalam mengawalnya itu kurang bisa membedakan ya. Kurang bisa membedakan apakah antara pers, antara pihak kepolisian, inspektorat atau BPK gitu. Belum apa-apa, kadang teman-teman memberitakan seolah-olah sudah memvonis ada korupsi, seolah-olah sudah memvonis tidak sesuai RAP dan sebagainya. Padahal yang bisa menyatakan seperti itu kan sumber. Nah, kita hanya memberitakan gitu kan, hanya memberitakan. Jadi tidak bisa lalu kemudian dijudul bahwa diduga, kekuatan diduga ini kadang dimanfaatkan oleh teman-teman. Padahal diduga itu dimaknai oleh dan dinyatakan oleh sumber, bukan dari kita. Tugas kita ini memberitakan, bukan menggiring kepada sesuatu yang sesuai keinginan kita. Hanya memberitakan sesuai fakta di lapangan begitu kan. Ya. Nah, peran ini mungkin yang agak berlebihan sehingga perlu ada evaluasi bersama, khususnya saya. Kalau yang lain silakan sesuai dapur masing-masing. Jadi memang pengawalannya luar biasa, tapi cenderung kurang bisa memposisikan apakah dia sebagai wartawan, apakah dia sebagai kejaksaan, apakah dia sebagai LSM, apakah dia sebagai inspektorat, apakah dia sebagai BPK gitu. Nah, ini yang cukup membingungkan masyarakat. Kadang dua-duanya jalan, antara LSM dengan jurnalis, dua-duanya masuk. Sumbernya orangnya itu yang nulis gitu. Dia sebagai wartawan tapi juga sebagai sumber LSM di dalamnya, itu kan lucu itu kan. Berarti ya. double Pak Mas Dede. Iya, double job. Tapi amplopnya 2 nanti itu. Berarti apakah ini juga terjadi di Sampang atau di daerah-daerah lain? Mungkin di daerah lain, saya tidak. Di daerah tetangga ya. Di daerah tetangga. Nah, itu dalam hal pengawalan pembangunan. Terus peran pers dalam menangkal hoax. Bagaimana kita mau menangkal hoax, kadang-kadang secara tidak sadar kita sendiri kadang yang pelaku hoaxnya gitu. Ya, secara tidak sadar gitu ya. Banyak contoh semisal teman-teman karena kejar tayang supaya cepat untuk dimuat misalnya, karena adu-aduan itu cepat kan lah itu. Yang cepat image-nya, yang cepat menayangkan sangat positif bagi masyarakat. Sehingga tanpa data akurat, data lengkap langsung dimunculkan. Padahal itu tidak benar gitu. Tanpa ada berita lanjutan. Kalau ada berita lanjutan silahkan itu. Tetapi ini tidak ada berita lanjutan. Nah, sama halnya dengan hoax kan. Jadi hoax tidak hanya sekedar postingan, tidak hanya sekedar video. Informasi seperti itu juga kan hoax. Nah, kita tanpa sadar juga kadang terjebak kepada hal-hal seperti itu. Ayo, kalau ingin mau menangkal, mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari kemudian integritas wartawannya, mulai dari integritas medianya, baru bicara menangkal yang lain. Selama kita tidak paham, belum paham peran kita apa, tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga menjadi pelaku, tidak bisa akan menangkal seterusnya. Jadi ayo, kalau memang mau bersama-sama menangkal dari diri kita sendiri, jangan terlalu menuntut Diskominfo, Polres dan sebagainya. Biarkan mereka. Kalau mereka tidak sesuai dengan perannya, baru kita kritisi. Jadi sekali lagi, peran pers dalam menangkal hoax maupun mengawal pembangunan sangat tipis. Karena kita kadang cenderung terlibat di dalamnya. Secara tidak sengaja atau secara tidak sadar. Mungkin itu Mas Jan. Apakah tadi Anda sampaikan bahwa peran pers itu ada multifungsi gitu ya? Ada perannya yang double gitu. Apakah mengenai bicara karya jurnalistik, apakah memang jurnalis ini masih banyak kekurangan data untuk menyajikan sebuah informasi atau seperti apa Mas Deden? Ya, tergantung dari integritas dan kemampuan kalau itu ya. Saya bukan dalam rangka tidak membolehkan kawan-kawan jadi wartawan, jadi LSM. Tidak, silakan dua-duanya ikut. Bahkan saya juga seperti itu dulu. Tetapi bagaimana kita bisa membedakan, bisa menempatkan gitu. Ketika kita menjadi wartawan seperti apa, ketika kita jadi LSM seperti apa. Bukan lalu dimanfaatkan kedua-duanya dalam satu momen itu. Nah, terkait karya tadi itu tergantung kemampuan masing-masing.
ada yang ada keterbatasan kemampuan karena SDM dan sebagainya, sehingga tidak perlu menggali data, sumber dan sebagainya, tahu-tahu sudah muncul. Iya, kalau memang itu bisa diterima oleh masyarakat. Bahayanya ketika ada komplain dan sebagainya, ini itu yang bahaya kan. Kadang juga karena keterbatasan kemampuan, kita kadang tidak bisa membedakan apakah yang kita tulis itu dimengerti oleh Orang publik. lain. Yang kita tulis dipahami oleh publik. Harusnya mindset kita adalah ketika kita nulis, ini harus bagaimana agar publik ini memahami. Bukan kita nulis Publik tidak mengeluarkan paham. image bahwa kita ini tahu seolah-olah ini sudah masyarakat yang tahu gitu. Sehingga ketika mengeluarkan karya karena terlalu percaya diri, padahal tulisannya misalnya, mohon maaf, misalnya tidak memenuhi unsur 5W1H dan sebagainya, tapi karena kita sudah percaya diri, dianggap wartawan kebal hukum dan sebagainya, wartawan yang luar biasa perannya seperti robot tidak bisa dikalahkan dan sebagainya, kita percaya diri. Sehingga ketika kita mengeluarkan karya, tidak sadar bahwa sebenarnya kita lemah. Kelemahan itu tidak bisa terdeteksi oleh diri sendiri ketika kita sudah mulai merasa besar. Nah, sehingga apa? Kita tidak pernah berpikir bahwa tulisan kita, karya kita ini mampu dibaca, dipahami, dimengerti oleh publik. Harusnya sebelum kita mengeluarkan karya, menulis, tulisan ini dipahami enggak oleh publik, gitu kan? Kalau menurut kita tidak, sudah tidak bisa diteruskan. Artinya juga harus dikuatkan dengan narasumber yang berkompeten. Betul. Itu kan secara tulisan sebagai pendukung. Ya. Tidak harus narasumber, tergantung peristiwanya. Tapi itu pendukung buat untuk bisa menjadikan sumber yang berkompeten. Nah, peran medianya dalam mengedit itu kadang juga menjadi lemah. Banyak teman-teman tidak ada kemampuan editor di medianya itu, sehingga langsung tidak tersaring, langsung muncul. Nah, mohon maaf, ini terjadi ke saya, bukan kepada teman-teman gitu ya. Ini pengalaman saya juga gitu. Kalau kesalahan, apakah memang ketika karya jurnalis ada kesalahan, itu bisa dikomplain atau seperti apa, Mas Dede? Bisa dikomplain. Jadi kesalahan dalam hal pemberitaan. Tergantung lihat kita. Kalau kita mau membetulkan, silakan direvisi beritanya, atau buatkan berita lain, tapi nanti dijelaskan bahwa kesalahannya mana, gitu kan? Meralat, ya. Jadi artinya kata itu diganti, lalu kemudian kurung red, tidak seperti ini, gitu kan? Bisa saja dilihat seperti itu. Nah, tergantung ini loh kreativitas kita. Yang penting kan publik jelas membacanya, publik tahu. Kalaupun itu ada kesalahan, publik tahu bahwa ini ada pembenaran. Dan saya tidak bisa memaksakan apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Karena setiap perusahaan mempunyai gaya, cara penulisan, cara pengungkapan dan lain-lainnya. Tidak sama dengan perusahaan yang lain.